Mas Agus Melas, Anda orang kedua di sesi wawancara calon anggota KPU, dan mohon maaf agak terlambat sedikit nih. Ada waktu kurang lebih 1 jam 15 menit. 10 menit pertama silakan Anda untuk menyampaikan paparannya, gagasannya, dan apa-apa yang mungkin penting untuk kami ketahui. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim Seleksi KPU Bawaslu periode 2022-2027. Perkenalkan, nama saya Agus Melas. Dalam paparan saya ingin menyampaikan satu disclaimer terlebih dahulu. Saya paham bahwa problem pemilu di Indonesia, termasuk pemilihan nanti di tahun 2024, itu akan sangat kompleks. Tetapi karena kemampuan saya sendiri untuk bisa menjangkau itu semua, saya hanya coba mendekati dari salah satu dimensi penting yang menurut saya perlu saya sampaikan, dan ini terkait dengan visi saya, yaitu mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu 2024 dalam konteks melalui pendidikan pemilih berkelanjutan. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita melihat posisi penyelenggaraan pemilu, sebenarnya integritas pemilu bisa dipahami ketika semua elemen terlibat dan menjalankan perannya untuk menghormati proses dan juga menerima hasil. KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu tentu akan sangat pekerjaannya akan sangat berkaitan erat dengan pemerintah, Komisi 2, partai politik, peserta pemilu, pasangan calon, termasuk juga masyarakat sipil, akademisi, dan profesional. Itu saya melihat ke sana. Nah, kemudian keterlibatan dari para pihak ini menjadi dimensi yang sangat penting. Pengabaian terhadap salah satu pihak itu menjadi problem terhadap dampak kepercayaan dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari problem-problem pemilu yang muncul selama ini dari problem yang sangat kompleks. Saya melihat dari dimensi prosedural maupun kemudian dampaknya ke problem-problem yang disebut substansial. Misalnya secara perennial, isu SARA, hoax, kemudian politik uang, suara tidak sah, itu selalu muncul mewarnai kepemiluan kita. Dan itu pada akhirnya isu SARA, hoax, politik uang, dan suara tidak sah yang semakin dari pemilu ke pemilu semakin meningkat, berdampak secara substansial terhadap polarisasi di masyarakat dan tentu saja kualitas dari partisipasi itu sendiri. Karena kalau misalnya partisipasi pemilihnya yang pemilu terakhir 81%, tetapi digerus dengan 17,5%, ya 12,5% atau 17 juta suara yang tidak sah, itu menjadi persoalan yang harus dipikirkan. Oleh karena itu, saya coba mengajukan semacam skema pendidikan pemilih berkelanjutan yang saya bagi dalam 2 fase. Ya, tentu itu dalam satu periode pemilu 5 tahun, saya bagi dalam 2 fase. Fase pertama itu periode April 2022 sampai 2024. Jadi semuanya akan difokuskan dalam rangka menjawab kebutuhan-kebutuhan yang diorientasikan untuk pemilu dan pemilihan 2024. Yang pertama misalnya fase pertama di tahun pertama akan coba menyusun tolak ukur atau benchmarking terhadap pendidikan pemilih berkelanjutan, tahun keduanya mungkin elaborasi dan perluasan. Jadi tolak ukur itu akan coba untuk mengintegrasikan capaian-capaian program dari program-program pendidikan pemilih yang selama ini sudah berlangsung di pemilu Indonesia, misalnya komunitas demokrasi, rumah pintar pemilu, desa peduli pemilu dan pemilihan, kemudian melakukan reformulasi modul, menyusun semacam baseline untuk strategi pelaksanaan, kemudian tim kerja dan standar kerjaan, termasuk melakukan uji coba pada tingkat provinsi. Saya melihat 34 provinsi bisa dilakukan uji cobanya. Nah, kemudian pada sisi elaborasi dan perluasan akan ada tindak lanjut, kemudian membangun mekanisme umpan balik, melakukan penajaman segmentasi pemilih, dan kemudian bisa mencapai, dan kemudian targetannya sampai kemudian mengimplementasikannya di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Nah, itu orientasinya untuk 2024 baik pemilu maupun pemilihan. Nah, fase kedua itu akan dilalui sebagai bagian dari evaluasi tahun 2024, pemilu dan pemilihan 2024, maka dokumentasi pembelajaran apa yang kemudian kita bisa
bangun, dan kemudian pendidikan pemilih berkelanjutan. Kalau dokumentasi pembelajaran itu terkait dengan tata kelola pengetahuan, manajemen, knowledge management system gitu yang harus dibangun. Kemudian mungkin kita memiliki pertukaran pengalaman dengan negara-negara lain terkait dengan pendidikan pemilih. Nah, itu kemudian outputnya akan masuk dalam rencana strategis di KPU, mungkin Renstra di tahun 2025-2029, dan saya berharap ini bisa dimasukkan dalam program tata kelola, kurikulum tata kelola pemilu yang selama ini KPU dengan sejumlah universitas negeri di Indonesia punya kelas khusus untuk itu. Nah, kemudian di fase pendidikan pemilih berkelanjutan, maka diorientasikan pada bagaimana tematik pendidikan pemilih, kompetisi ide pendidikan pemilih, kemudian mungkin sayembara gitu, termasuk juga memberikan banyak penghargaan terhadap inisiatif-inisiatif masyarakat sipil terkait dengan inovasi dan pengembangan pendidikan pemilih. Dan ini nanti akan diorientasikan pada pasca 2027. Jadi kita bisa melihat bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan bukan sekedar event, tapi sesuatu yang memang tanpa ada pemilu itu tetap harus dilakukan. Nah, kalau ini bagian dari mekanisme kerja, karena selama ini kita tahu bagaimana kemudian relasi antara KPU, Komisi 2, antar stakeholders segala macam ini harus dipotret, tapi yang saya tawarkan sebagai skema kerja, ini ada misalnya tim kerja yang sebenarnya leading sektornya di KPU, tim kerja itu terdiri dari mungkin CSO, pegiat pemilu, kemudian akademisi, profesional ini terutama dari kalangan tim IT ataupun industri kreatif misalnya yang sekarang ini juga berkembang, dan kemudian melibatkan segmentasi pemilih yang lebih spesifik nanti misalnya komunitas, kelompok, partai politik dan segala macam untuk mendapatkan mekanisme umpan balik, mengidentifikasi tantangan, permasalahan, peluang masing-masing segmentasi pemilih pada pemilu 2024, dan kemudian tindak lanjut menyusun program-program kolaboratif dan tujuan akhirnya adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran pemilih. Nah, tetapi ini juga tidak akan bisa berjalan begitu saja ketika kolaborasi ataupun interaksi dengan stakeholder utama seperti pemerintah, Komisi 2, Bawaslu, dan DKPP tidak dilakukan. Jadi sebenarnya dengan Komisi 2 ataupun pemerintah tidak hanya sekedar posisinya konsultasi, tetapi juga sampai pada posisi misalnya dalam konteks keputusan-keputusan politik tertentu yang dianggap penting, dan kemudian termasuk juga bantuan dari pemerintah terkait dengan program-program aparatur di daerah untuk memfasilitasi pendidikan pemilih yang kami lakukan. Sebagai penutup, saya ingin menutup dengan satu ya saya sebut frasa gitu. Pendidikan pemilih berkelanjutan merupakan modalitas penting dalam mewujudkan pemilu berintegritas yang bebas dari isu sara, hoax, dan politik uang, serta mampu menurunkan angka suara tidak sah. Saya kira itu yang bisa saya paparkan pada 10 menit ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Ketua. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Saudara Agus Melas, sudah 10 menit persis ya menyampaikan paparan. Sebelum teman-teman tim sel lain akan menyampaikan pertanyaan atau pendalaman, saya akan mendahului dulu nih. Pertama, saya usul saja kalau nanti Saudara Agus Melas terpilih itu, tadi ada usulan untuk menyusun semacam kurikulum tata kelola pemilu. Ini dulu waktu saya di KPU itu ada kerjasama dengan perguruan tinggi negeri untuk membuka beasiswa S2 tata kelola pemilu. Dan tadi Saudara Agus masih nyebut perguruan tinggi negeri. Kalau bisa nanti swasta juga lah. Iya, supaya pemilu kita semakin inklusif gitu. Tidak hanya universitas negeri. Maklum saya ngajar di swasta. Ya, jangan sampai kita bicara inklusivitas pemilu, tetapi kita tidak inklusif di dalam memilih partner. Yang kedua, kalau boleh dibuka di halaman pertama, di bahan pertama. Nah, yang kedua. Ini menurut saya penting dan saya relatif mengapresiasi pola pemetaan ya para pihak atau stakeholders pemilu. Tetapi saya tetap akan concern pada penguatan penyelenggara pemilu itu yang 3 di tengah itu. KPU, Bawaslu, DKPP. Nah,
pengabaian atau memperkuat penyelenggara pemilu dengan melibatkan para pihak ini, sekali lagi saya ingin mendapatkan pandangan dari salah satu peserta ini, Saudara Agus. Tetap saja positioning penyelenggara pemilu itu harus harus kuat di tengah berbagai pertimbangan atau di tengah berbagai kepentingan partai politik, peserta pemilu, pemerintah, DPR, CSO, akademisi, profesional. Gitu. Masing-masing punya cara mereka untuk masuk ke dalam pengelolaan pemilu. Nah, sekali lagi bagaimana Saudara Agus nanti bersama 6 orang lain komisioner KPU itu mengendalikan KPU, dan tentu saja juga harus mengajak Bawaslu, dan tentu saja harus juga mengajak DKPP sebagai entitas penyelenggara pemilu yang kokoh di tengah berbagai stakeholders yang punya kepentingan terhadap pemilu itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Juri. Memang ini kan diagram yang saya susun dalam konteks kerja-kerja yang sifatnya kolaboratif. Diasumsikan posisi masing-masing lembaga sudah selesai, termasuk pemahaman terkait dengan suatu komisi pemilihan umum yang mandiri, nasional, dan tetap. Itu posisinya kan memang terdiri dari 3 lembaga penyelenggara, dalam hal ini KPU, DKPP, dan Bawaslu. Nah, tentu kesadaran terkait dengan kewenangan semata itu tidak akan pernah selesai, karena kalau saya perhatikan misalnya di kurun waktu 3 kali pemilu terakhir, memang interaksi di antara lembaga-lembaga penyelenggara itu memang bisa dikatakan tidak terlalu harmonis. Dugaan saya memang justru pengedepanan kewenangan kelembagaan yang mengemuka. Saya kira ada problem-problem yang mungkin bisa menjembatani, ada situasi-situasi tertentu, hubungan interpersonal itu menjadi penting sebelum masuk ke posisi perundingan formal misalnya. Jadi misalnya kewenangan satu lembaga bisa pasti membatasi kewenangan dari lembaga lain, tapi koordinasi di antara 3 lembaga penyelenggara pemilu itu jadi satu titik krusial. Karena misalnya begini, kan ada pertanyaan, kalau misalnya PKPU sebagai bentuk dari penerjemahan undang-undang di satu tahapan tertentu, pertanyaannya seringkali kemudian pihak Bawaslu itu kemudian men-challenge-nya. Pertanyaannya, apakah sebelumnya tidak ada proses pada saat penyusunan PKPU melibatkan sedemikian rupa sehingga cara pandang itu menjadi sama dari 3 lembaga penyelenggara sebelum nantinya dibawa pada proses-proses konsultasi di DPR dengan pemerintah. Saya kira itu Pak Juri yang bisa saya respon. Oke, ya itu tadi. Memang proses penyusunan peraturan KPU kan kita tahu ya. Mungkin juga ada soal waktu, soal keterburu-buruan, tetapi mestinya perbedaan pandangan itu bisa di situ, bisa dikompromikan pada saat proses pembahasan peraturan. Karena toh mengundang para pihak. Pak Bahtiar, silakan. Ini nembak langsung ini, harusnya tugas saya lain dulu. Baik, saya suka Mas Agus, terus terang ya, tadi Anda menyinggung, tadi buka slide berikutnya bersumnya yang soal persoalan hilang surat suara itu, hilang suara sah itu. Suara, berapa persen tadi itu Mas, berapa? Iya, 30, hampir 20 juta suara, Pak. 17,5 ini jarang juta. diungkap di publik ini. Saya sering ungkap sini karena kalau menunggu penyelenggara yang ungkap tidak diungkap. Karena itu sebenarnya borok pemilu 2019 dari teknis pemiluan. Saya mohon maaf Mas Agus. Kalau saya sampaikan apa adanya di forum ini karena hampir tidak pernah diungkap bahwa ada hampir 20 juta suara, orang sudah datang ke TPS, Pak, tapi suaranya tidak sah. Gitu. Itu hampir sama dengan pemenang pemilu 2000. Mungkin hampir sama suaranya partai pemenang pemilu 2019. Bayangkan hampir 20 juta suara tidak sah.
158 juta orang datang ke TPS, suara sahnya itu hanya 137 juta. Kalau DPR RI kan 126 juta, karena itu kan banpol di tempat saya itu kan 126 juta. Jadi kerusakan itu tidak bisa disalahkan orang eksternal, saya mohon maaf, bukan pihak eksternal penyelenggara. Itu benar-benar teknis pemiluan. Dan yang bisa menyelesaikan itu dan mengurai masalahnya apa itu adalah kawan penyelenggara khususnya KPU, termasuk pengawas. Gitu. Kok bisa orang datang ke TPS hampir 20 juta orang sudah datang tapi suaranya tidak sah, kenapa? Salah coblos kah? Atau tidak tahu kah, rumit kah surat suara itu? Saya hendak mendengarkan dari Kang Mas Agus nih. Satu dari soal pendidikan pemilih. Pemilih yang seperti apa dalam hal kaitan dengan supaya tidak terjadi suara tidak sah itu lagi. Kemudian apakah ada hal lain? Saya tahu Mas Agus ahli matematika pemilu atau desain. Apakah faktor desain surat suara mungkin terlalu rumit dipahami oleh pemilih atau apa begitu? Ini yang lebih konkret Pak. Jadi ini kan nanti anggota KPU ini kan bekerja tidak di langit, menyelesaikan masalah yang sudah terjadi sebelumnya tidak berulang lagi. Bayangkan coba hampir 20 juta surat suara tidak sah. Gitu. Itu berapa anggota DPR yang bisa jadi duduk itu Pak. Gitu. Ini luar biasa banyaknya sebenarnya itu. Saya kira itu yang seulang-ulang Pak, karena itu hampir tidak pernah diungkap di ruang publik, didiskusikan ruang publik tentang banyaknya suara tidak sah 2024 dan teman-teman penyelenggara tidak pernah mengungkap secara terbuka apa masalahnya di balik ketidaksahan surat suara itu. Tidak sahnya itu orang datang ke TPS itu. Silakan Mas Agus. Ya, terima kasih Pak Bahtiar. Sebenarnya ini concern yang sudah sangat lama kami di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi juga ajukan karena problem ini muncul sejak tahun 2004. Jadi sekitar 10%. Nah, kemudian puncaknya di tahun 2009 itu 14,5%. Nah, sekarang 12,5%, tapi rata-rata 10%. Nah, dari dulu ditanya sebenarnya ke KPU, tapi kan KPU juga tidak membuka. Jadi kalau misalnya ini kan jadinya asumsi-asumsi. Misalnya sempat ada usulan untuk kita coba lakukan pencuplikan terhadap kotak suara untuk melihat apakah memang blank vote misalnya yang diduga untuk terutama untuk pileg kalau situasi yang suara tidak sah. Kalau pilpres sama pilkada itu rata-rata 80%, 90% sah itu. Tapi untuk pileg. Nah, kedua pileg diduga itu memang ada 16 kombinasi tata cara pemilihan yang membuat suara sah. Nah, ada pertanyaan, apakah memang ini yang merumitkan pemilih atau sebenarnya petugas di tingkat bawah, terutama KPPS yang mengesahkan ini suara sah, ini tidak, itu yang punya kontribusi. Nah, yang ketiga sempat juga dalam proses-proses sosialisasi misalnya di komunitas-komunitas masyarakat adat. Caleg punya kepentingan. Dia menyebut misalnya pilih saya dari partai A nomor sekian. Nah, tetapi ada jeda waktu sampai hari H. Jadi pada akhirnya pemilih juga kebingungan. Nah, problem-problem semacam ini kan harus kita lihat dengan benar sehingga nanti bisa dilakukan riset lah semacam itu dan pikiran saya memang nanti pada saat konteks pendidikan pemilih memang ke sana. Jadi misalnya jangan-jangan itu kita juga tidak punya format yang sangat pas untuk bagaimana sebenarnya melakukan sosialisasi, kemudian produk sosialisasi apa yang sangat mengena pada masyarakat agar untuk suara tidak sah di pileg itu berkurang. Misalnya termasuk nanti pemanfaatan teknologi informasi, pembuatan meme, jadi informasi yang pasti-pasti ke pemilih gitu. Khususnya untuk pileg kalau konteks suara tidak sah. Kalau untuk pilkada dan pilpres memang tidak terlalu bermasalah. Terima kasih. Kalau soal desain surat suara, Mas, ada nggak pengaruhnya terhadap suara sah dan tidak sah ini? Ya, tentu asumsi saya pasti punya kontribusi, tentu. Apakah misalnya yang selembar koran dan saya tidak tahu sekarang ini kan sedang disusun desain surat suara baru. Yang penting di ketentuan undang-undang kan memuat partai politik, nomor urut calon, yang penting itu.
di sana. Nah, itu tentu kalaupun dilakukan perubahan kan akan kita periksa apakah terdapat ruang gerak bagi penyelenggara pemilu untuk melakukannya di situ. Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua Mas Agus. Complicated, bukan complicated sebenarnya. Karena ini kan hukumnya sebenarnya beda. Cuma kebetulan waktunya 2024. Jadi kalau mau disederhanakan, sederhana juga. Kalau mau dirumit-rumitkan, terkesan rumit 2024. Tapi sebenarnya tidak rumit juga karena hukumnya beda. Satu soal pemilu, presiden undang-undangnya undang 7, satu pilkada itu ya hukumnya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya bagaimana Mas Agus Mandan 2024, rumit, tidak rumit, sederhana, atau bagaimana? Sejak Indonesia memilih sistem pemilu proporsional daftar terbuka, karena ini bukan masalah apakah terbuka bagus atau tidak, sama sekali tidak. Karena memang pemilu kita itu akan menerima partai politik, menerima calon, dan semua harus dicatat dengan baik, pasti rumit. Apalagi Indonesia juga skala negaranya luas dan beragam, pasti rumit. Tetapi harus kita akui, lepas dari segala dinamika yang ada, kompleksitas itu selalu kita hadapi. Dan kita punya semacam resilience untuk itu. Menurut saya, ya tentu kompleks, tetapi apakah nanti pemilu 2024 nanti akan beririsan tahapannya dengan pemilihan 2024, meskipun bedanya hanya keserentakannya. Di periode-periode sebelumnya, pada beberapa pileg, pilpres, jelang pilpres, itu juga ada beberapa pemilu daerah. Jadi menurut saya beda diseragamkan saja, dan saya kira itu akan tentu harus di-adjustment sedemikian rupa, sehingga kesiapan dari semua aparat penyelenggara juga akan berjalan. Saya kira di situ. Ya, itu masih menyisakan ruang optimis yang ini kita bisa hadapi. Terima kasih. Mas Agus, ini juga jarang diungkap dari sisi penyelenggara. Kalau nunggu penyelenggara yang mengungkap, nggak keluar-keluar itu. Makanya kami yang nanya, bagaimana menjaga netralitas penyelenggara pemilu yang lebih dari 8 juta orang itu? Ini kan biasanya kan netralitas ASN, TNI. Penyelenggara sendiri harus netral. Pastikan penyelenggara netral. Kalau penyelenggaranya clear, ya selesai. Nah, ini kan jarang diungkap. Sebenarnya banyak juga faktor masalah itu justru penyelenggaranya tidak netral. Di pemilihan kepala daerah itu. Gitu. Jadi diawali justru ya memang yang desainernya itu justru si penyelenggaranya. Apa buktinya? Buktinya gampang. Lihat aja putusan DKPP. DKPP ada sejumlah orang penyelenggara dari waktu ke waktu selalu dipecat karena tidak netral. Itu fakta. Itu bukti nyata bahwa ada ketidaknetralan dalam hal penyelenggaraan dari sisi penyelenggara. Nah, jika Mas Agus terpilih dan diberi kesempatan untuk memimpin KPU, bagaimana menjaga integritas penyelenggara ini? Karena Mas Juri juga sudah sampaikan tadi, justru kita memperkuat si penyelenggaranya ini, memastikan dialah motornya netral itu, gitu. Silakan Mas Agus. Ya, terima kasih. Yang jelas desain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebenarnya kan memberikan ruang gerak yang bisa dikatakan absolut itu kepada penyelenggara di tingkat pusat untuk menentukan susunan penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Pada satu sisi itu bisa tentu saya berkewajiban menjalankan fungsi itu untuk memilih dan menseleksi calon-calon penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota dalam kualifikasi yang imparsial, netral, dan terutama punya kualifikasi terkait dengan kepemiluan. Tetapi saya juga berpandangan sebenarnya gini, penyelenggara pemilu itu idealnya diberikan banyak tugas lain sehingga untuk berpikir berperilaku non imparsial itu juga sudah tidak punya ruang gerak lagi. Misalnya di pemilu dan pemilihan 2024 kita asumsikan pandeminya masih niscaya terjadi. Oleh karena itu beban di penyelenggara pemilu dia akan menjadi ujung tombak tidak hanya sekedar melakukan pendidikan pemilih yang dalam rangka menangkal hoax,
mencegah politik uang, termasuk meningkatkan kualitas dari partisipasi pemilih, tetapi di dalamnya juga menjadi agen-agen misalnya kesehatan, penerapan protokol kesehatan di daerah. Itu menurut saya bisa sampai menjawabnya ke sana. Terus terang Pak Badir, saya tidak mengantisipasi pertanyaan itu. Tapi saya ya itu PR. Saya apakah misalnya nanti program di inspektorat karena pengawasan internal itu apakah akan dikembangkan di sana atau ini pada posisi misalnya komisioner yang melakukan supervisi terhadap jajaran di bawahnya. Itu tentu opsi-opsi kelembagaan itu kan pasti akan lebih banyak didalami ketika ya tentu jika saya diberi kesempatan. Terima kasih. Cukup Pak Batul. Sudah cukup 3 pertanyaan. Baik, saya lanjutkan ke yang lain, tapi saya sedikit informasi saja. Pasca pemilu 2014 itu KPU menjalin kerjasama dengan banyak lembaga riset, termasuk kampus, untuk meneliti kenapa banyak suara tidak sah. Itu ada dokumennya itu di KPU kalau tidak hilang. Prof. Edi atau Papal silakan. Papal dulu ya, silakan. Terima kasih. Pak Agus Melas ya. Jadi ingat bintang film itu. Ya, apa ada kaitan ke situ, Mas? Enggak. Siapa tahu orang tuanya jadi penggemar pakai berat lagi gitu umpamanya, enggak ya? Oh, Erik. Oh. Kenapa begitu, Bu? Oh. Ya, ya. Baik. Saya dari kemarin itu saya berdiskusi dengan Prof. Hamdi. Kenapa ya kok nggak ada? Ada sih satu orang kalau saya tidak salah ya. Calon dari komisioner ini yang bertolak dari facts and figures gitu ya. Dari fakta dan angka gitu ya. Nah, tadi ya ada sih, cuman berkaitan dengan angka suara tidak sah itu saja kan. Nah, itu. Kemarin ada ketemu nama orang yang namanya sah gitu, ada ketemu. Tapi ini suara yang tidak sah gitu yang dipersoalkan. Yang saya mau tanya itu ini yang belum dapat saya dari para calon yang sebelumnya itu. Kalau Anda melihat KPU yang sekarang itu, yang problem paling mendesak dan itu harus segera dibenahi terutama kalau berkaitan dengan menghadapi pemilu 2024 itu apanya, Mas Agus? Dan mengapa gitu ya? Ya, saya kira ini yang jelas segera untuk melakukan semacam review terhadap produk-produk PKPU yang selama ini sudah dihasilkan karena instrumen hukumnya kan tidak berubah, Prof. Tetapi proses ketika pemilu 2009 instrumen hukum yang mana yang tidak berubah? Undang-Undang nomor 7. Okay. Jadi itu kan kemudian dituangkan lagi dalam PKPU di berbagai tahapan dan di berbagai tahapan pada saat pemilu 2019 lalu kan tidak suka ada banyak masalah. Menurut saya ketika Undang-Undang nomor 7 tidak diubah, maka segera itu dilakukan revisi dan yang paling penting sebenarnya kita punya ruang waktu yang menurut saya memadai untuk melibatkan para pihak terutama partai politik karena kan feedback segala macam itu muncul dari sana dan itu kemudian dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan. Menurut saya itu satu hal yang menurut saya penting. Artinya dalam tanda petik bolehlah saya secara kontrario kemudian menyimpulkan, bukan kontrario sesungguhnya, secara logis kemudian menyimpulkan bahwa salah satu sumber masalah itu juga ada di PKPU. Saya kira demikian. Begitu ya? Ya. Nah, kalau sumber masalahnya itu misalnya ada di PKPU, itu penyebabnya apakah karena seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan menurut Anda? Ataukah karena kurangnya kapasitas dari komisioner?
Ataukah karena tidak independensinya komisioner yang berarti itu persoalan integritas? Atau ada sebab lain? Kalau Anda identifikasi itu gimana? Dan untuk memperbaiki itu kan harus ketemu dulu anunya. Apa namanya? Kita harus melakukan diagnosa yang benar lah untuk soal itu. Gimana, Mas Agus? Ya, sementara ini dalam pandangan saya, Prof, kalau pengalaman 2019 ini kan sebenarnya memunculkan sejumlah kontroversi terkait dengan upaya KPU untuk dalam tanda kutip melebarkan interpretasi misalnya urusan di beberapa hal ya. Nah, itu menurut saya kalau saya dalam konteks pemilu 2024 dan pemilihan 2024 yang sebenarnya juga akan menyimpan kompleksitas yang tidak kecil, maka sedapat mungkin sudah jalan saja dengan instrumen hukum Undang-Undang Nomor 7 strict di sana, tetapi pengalaman 2019 mungkin kita bisa adjustment sedemikian rupa untuk memastikan bahwa PKPU yang disusun itu bisa lebih baik lagi. Misalnya terakhir Prof, ada kalau tidak salah PKPU saya lupa yang terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ini juga dipertanyakan banyak pihak, tiba-tiba muncul. Nah, itu persoalan-persoalan semacam itu seringkali mengejutkan karena kita tidak tahu bagaimana ini prosesnya di situ. Artinya kalau begitu problem PKPU itu ternyata bukan semata-mata teknis dan mekanisme. Berarti ada substantif dong kalau gitu. Hah? Ya, substantif. Ya pada akhirnya kan berdampak ke sana, Bro. Misalnya kan kalau misalnya problem interpretasi terhadap apa, ini ruang geraknya dianggap ada dan kemudian menimbulkan taruhlah penolakan, misalnya dari partai politik. Nah, kan selalu dihadapkan pada kalau ada penolakan dari partai politik dan seolah-olah ada tekanan, itu seolah-olah kemudian KPU-nya dianggap tidak mandiri misalnya. Padahal bisa saja dalam tingkat tertentu mungkin pandangan partai politik juga bisa diterima. Tetapi yang pasti, apakah kesepakatan terhadap prinsip itu kemudian bisa mengikat kedua belah pihak, KPU dengan misalnya peserta, dan kemudian menghormati proses dan akhirnya menghormati juga hasil. Ya, karena begini, kenapa saya juga agak mengejar ke situ, itu gini. Kalau belakangan ini kan dalam konteks misalnya pemerintahan daerah ya, otonomi daerah dan sebagainya. Bahkan sekarang merambat ke soal produk perundang-undangan. Itu kan mulai terkenal instrumen yang namanya legal audit itu kan. Nah, kalau begitu, kenapa tadi Mas Agus nggak menawarkan kayak mekanisme legal audit gitu loh untuk PKPU itu? Kan udah tahu kalau terindikasi masalahnya ada di sana. Misalnya entah itu substantif ataupun teknis mekanisme ya, dan penyebabnya entah itu independensi ataukah ketidakmampuan, nanti kan dengan audit itu akan kelihatan. Semacam kalau di peraturan daerah itu kan RIA namanya kan, ya bukan RIA penyanyi itu enggak, RIA ya itu. Setuju nggak kalau itu dilakukan gitu, Mas Agus? Ya Pak Guna. Mohon maaf, mungkin ini kan memang keterbatasan saya. Sebenarnya ketika saya sampaikan mereview ulang, itu maksudnya. Ya, mereview ulang itu hanya bagi saya anggaplah itu bagian kecil saja. Bahwa kemudian bingkai besarnya ternyata itu mekanisme yang sudah tersedia dan namanya legal audit, ya saya kira itu bisa dilakukan. Kenapa tidak gitu? Justru saya mendapatkan masukan dari panjenengan sekarang. Sekarang yang terakhir dari saya. Nah, tentu saja memang pilihannya tidak sehitam putih ini, dan bukan berarti masalahnya hanya itu. Andai kata Mas Agus ini ditawarkan sekarang misalnya ada dua masalah besar yang dihadapi oleh KPU. Satu, persoalan yang berkaitan dengan kapasitas penyelenggaraan, pentingnya kapasitas penyelenggaraan dari para komisioner. Dan yang kedua, perbaikan regulasi dalam rangka menyambut pemilu dan pilkada serentak 2024 ini. Anda akan memilih mengutamakan yang perbaikan yang mana?
Ini regulasinya maksudnya PKPU ya, Prof? Ya, Ya. termasuk PKPU. Saya akan ambil pilihan perbaikan regulasi PKPU karena menurut saya kapasitas penyelenggara bagi saya tidak ada orang yang bodoh. Ketika diajarkan dengan metode yang baik, dia pasti akan juga maju. Prinsip saya itu. Terima kasih. Apalagi sudah melalui proses seleksi gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih Pak Palguna. Ini ada data resmi nih soal suara tidak sah. Ini berkah siaran langsung. Dialog ini diperhatikan dan ada yang ngasih data. Tahun 99 itu suara tidak sahnya 3,4%. Kemudian 2004 8,8%, 2009 itu 14%, 2014 itu 10%, 2019 11% naik lagi. Jadi kenapa yang 99 2004 kecil karena dulu masih sederhana surat suaranya, sementara mulai tahun 2009 sudah 14%. Nah ini tantangan besar karena 11% benar 17,5 juta pemilih. Silakan Prof. Ya, makasih Pak Ketua, Mas Agus Melas ya. Saya tertarik dengan presentasi yang saudara angkat pada pagi hari ini tentang pendidikan pemilih berkelanjutan. Pertanyaan saya, ini dilakukan oleh siapa pendidikan pemilih ini? Baik, Prof. Ini memang kalau desain ini kan leading sektornya ada di KPU. Di KPU sebenarnya kan ini kaitannya ke bagian dari partisipasi masyarakat. Bahwa KPU itu kemudian ada bagian pekerjaannya itu untuk menyiapkan banyak modul-modul pendidikan pemilih dan ini selama ini juga berlangsung. Misalnya desa pemilih dan pemilihan misalnya itu jadi bagian. Tetapi ini kan juga nanti satu saat ke depan itu juga akan diproyeksikan untuk mengajak kerja-kerja kolaboratif, tetapi KPU sebagai leading sektor menyiapkan skema kerja, menyiapkan banyak hal untuk itu. Di situ, Bang. Ya. Gini aja, saya tertarik ya dengan tema ini dan pendidikan yang akan diberikan. Ya. Saran saya adalah KPU itu melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Ya. Jadi kemarin saya katakan juga tahun 2004 itu ada kami bertiga, Gafar Karim, Sigit Pamungkas, dan saya itu melakukan inisiasi KKN Pemantau Pemilu. Jadi KKN Pemantau Pemilu itu yang pertama dia lakukan adalah pendidikan terhadap pemilih pemula. Sampai bagaimana betul-betul itu KPU terbantukan ya tahun 2004. Prof, ditegaskan dulu KKN itu maksudnya kuliah kerja ya, nyata. Kuliah kerja nyata. KKN. Kuliah kerja nyata. Jadi itu bisa, saya kira dan perguruan tinggi itu mereka tertarik untuk itulah. Dan apalagi sudah bisa sudah ada jadwal yang pasti nantinya ya. Kalau pemilu tahun 2024 itu kan 2 kali ya. Satu itu diperkirakan antara bulan April sampai bulan Mei, yang satu kan sudah ditentukan tanggalnya 27 November. Tapi yang untuk pemilihan presiden kan belum, itu mungkin bisa untuk dikerjasamakan dengan kalau perguruan tinggi itu ada melalui forum rektor. Nanti rektor-rektor universitas itu kemudian dan saya kira itu pasti akan terbantukan itu. Bahkan kita dulu pun membuat modul sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda sekarang apa? Sehari-hari sebagai apa? Saya itu peneliti pemilu di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Kebetulan saya direkturnya. Oke, Ya. ya. Oke, kira-kira Anda memiliki kelebihan-kelebihan apa yang pantas untuk kita bisa memilih Anda sebagai komisioner KPU? Tolong yakinkan kita. Silakan. Ya, baik, Prof. Edi. Saya tanpa bermaksud melebihkan diri, tapi saya sejak tahun 99 itu sudah bergelut di dunia pemilu. Sebagai pemantau pemilu, kebetulan saya 99 itu wakil sekjen atau presidium internal untuk KIPP Jawa Timur. Di tahun 2002, itu saya mulai menggeluti dimensi lain dari sistem pemilu. Kalau selama ini perbandingan sistem, tetapi saya menggeluti elemen teknis yang menjadi perangkat sistem. Jadi misalnya keterkaitan antar variabel dalam sistem pemilu. Setiap sistem pemilu, apapun pilihannya, selalu akan berhadapan dengan instrumen-instrumen teknis seperti bagaimana metode hitung yang misalnya
proporsional atau disproporsional. Bagaimana kemudian penyusunan daerah pemilihan dan bagaimana kriterianya. Saya mempelajari itu secara otodidak sampai sekarang. Meskipun di tahun-tahun 2018-2019 saya mulai ya tertarik dengan misalnya bidang big data ya disebut itu, dan kemudian sekarang kan teknologi blockchain semacam itu. Tapi saya bisa katakan saya konsisten di bidang itu. Itu posisinya dibayar tidak dibayar. Ya saya menggeluti itu. Saya menuliskan beberapa produk. Ya, di situ. Kira-kira ya, karena komisioner KPU itu berjumlah 7 orang, kira-kira menurut Anda yang pantas duduk sebagai komisioner di KPU itu bidang keahliannya apa saja? Sehingga bisa sebagai satu teamwork. Ya, yang saya pahami sebenarnya pemilu kalau dari disiplin kepemiluan ya multidimensi memang. Ini bagaimanapun juga. Jadi ahli manajemen terkait dengan logistik. Bagaimanapun juga kita harus berangkat dari misalnya ciri-ciri yang menjadi kekasan dari kerja pemilu. Misalnya dia akan dipenuhi kerja-kerja yang tenggat waktu. Jadi ketika meleset waktu selalu akan memunculkan problem. Dia akan mengorganisir sumber daya manusia yang luar biasa. Dia akan menciptakan produk-produk hukum atau kebijakan yang harus berlaku seragam, mulai pusat sampai daerah. Jadi keahlian-keahlian semacam itu menurut saya diperlukan. Jadi ada misalnya background dengan latar belakang ilmu politik, tetapi juga KPU itu berhadapan dengan produk-produk hukum yang akan kemudian banyak di-challenge oleh banyak pihak. Dalam konteks ini ya ahli hukum, menurut saya di situ ahli ekonomi, mungkin orang-orang manajemen itu juga dibutuhkan. Ya. Yang terakhir, ini semacam tumbal ya. Jadi hampir setiap KPU Ya, Bro. itu ada yang terjerat kasus korupsi. Ya. Kalau yang tidak ya, Ya. pasti dipilih sebagai Ya. pansel. Ya. KPU itu kan hampir selalu kasus korupsi ada yang jadi tumbal. Ini kemarin ada, sebelumnya ada. Kalau enggak pasti dipilih sebagai pansel. Kalau tidak kasus korupsi dipilih sebagai pansel KPU. Iya makanya. Nah, itu kira-kira bagaimana mengatasi ini seperti apa? Dan mohon maaf ya, saya bukannya mau berseudon berprasangka buruk, tapi korupsi itu pasti dilakukan secara terorganisasi. Jadi nggak mungkin tuh ada satu komisioner tunggal yang main sendiri tuh. Saya kok tidak, sebagai orang yang mendalami hukum atau studi kejahatan mengenai korupsi itu ya mesti itu ada tuh. Ya sedikit banyaknya ada yang terlibat. Ya, coba itu gimana untuk mengatasi seperti itu? Gimana? Langsung Bu Endang langsung bersin itu. Langsung bersin itu. Saya terus terang Prof, saya juga tidak tahu. Bagaimanapun juga kan mekanisme kelembagaan ya, inspektorat segala macam itu harapannya berfungsi. Tapi ya mungkin sinyalemen. Kalau misalnya keputusan-keputusan tertentu kok agak ada yang agak ya belok-belok gitu, ya patut diduga. Tetapi kan bisa saja ada indikasi ke sana, tapi kan belum tentu, Prof. Tapi saya jawab pribadi saja. Saya selama ini kan juga bekerja di bidang pemilu, ya, terakhir dengan Pak Bahtiar waktu beliau jadi Direktur Politik Dalam Negeri, Kepala Tim Teknis Pembahasan Undang-Undang Nomor 7, kami bekerja diminta bantuan dan bantuannya ada di kami, dan pada saat itu pihak pemerintah menyatakan kami tidak ada anggaran dan kami lakukan. Itu saja. Saya berumah tangga tahun 2005. Kami awalnya sama-sama berlatar belakang aktivis. Kalau aktivis memang pasti dari sustainability kan susah. Pada akhirnya kami memutuskan salah satu harus memilih jadi punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, dan istri saya menjadi dosen. Kami pasti tidak akan berkelebihan, tetapi kami bisa mencukupkan apa yang kami punya. Saya kira itu, Prof. Terima kasih. Itu. Kita ini sama-sama dosen berarti. Dosen itu tidak miskin-miskin amat lah. Terima kasih Pak Juri. Bukan kerjaannya sedus, bayarnya sesen enggak ya? Pak Ketua, boleh jump in nggak tadi yang pertanyaan Pak Boleh lah, silakan. Oke, sebenarnya pertanyaan yang sebelumnya bukan masalah yang korupsi. Tadi saya mau masuk ya. Pertanyaan
Pak Wamen ini saya mau coba lanjutkan begitu ya, bahwa postur komposisi dari anggota komisioner KPU tadi yang pas seperti apa? Anda sudah jawab begitu ya. Saya ingin melanjutkan aja gitu ya. Kalau diperkenankan Bapak, nggak apa-apa Pak ya. Saya tidak punya keraguan tentang keterlibatan Anda dalam kajian pemilu, ya, pengawasan pemilu, ya, karena ya sudahlah, dari CV Anda kelihatan tuh. Pertanyaan saya adalah, ya, tadi Anda sebut ada ahli apa tadi ya, manajemen distribusi apa segala macam ya, gitu ya, komposisinya. Pertanyaan saya adalah bahwa kita sedang mencari seorang pimpinan KPU. Kita tidak mencari seorang pengamat militer. Kita tidak mencari seorang pengamat kepolisian, tapi kita mencari jenderal polisi. Kita mencari jenderal TNI. Pimpin pasukan. Ya, jadi pelaksana. Ya, teori-teori yang tadi Anda sampaikan itu ya udah kita bisa terimalah gitu ya. Nah sekarang tadi Anda sebut komposisi anggota KPU atas pertanyaan Pak Wamen, ya. Nah, apakah background pengalaman, pengetahuan, pendidikan, kapasitas Anda yang banyak di pengawasan, banyak di kajian, saya agak surprise nih Mas Agus ya, kenapa Anda nggak lamar, nggak anu ke Bawaslu, gitu ya, agak surprise buat saya gitu ya, karena dari background Anda anu, nah apakah itu masuk dalam postur komposisi komisioner KPU yang ideal? Tolong kita diyakinkan. Kalau Anda di Bawaslu mungkin pertanyaan saya menjadi lain nih Pak ya. Oke, makasih. Ya, Pak Chandra, terima kasih. Memang saya pada akhirnya harus memilih untuk lebih banyak di kajian. Tapi kajiannya kan kajian tentang sistem pemilu dan keterkaitan antara variabel di sistem pemilu. Yang itu biasanya jadi bagian kerja konkret dari KPU. Misalnya daerah pemilihan. Selama ini, misalnya, saya begini, Pak Chandra, saya menekuni itu tahun 2002 sampai sekarang. Saya lakukan simulasi awal untuk Provinsi Jawa Timur dan pada akhirnya sampai Republik Indonesia nasional. Dan selama ini kalau bisa dilihat itu semacam ya bisnis as usual gitu di KPU. Misalnya mengutak-atik peta daerah pemilihan kabupaten mana dengan kabupaten mana tanpa ukuran yang jelas. Itu justru harusnya menjadi core business. Kan itu core bisnisnya di KPU. Tetapi itu belum ada. Saya kira saya bisa punya kontribusi itu di sana. Bahwa fakta saya tidak pernah punya pengalaman intim sebagai penyelenggara, itu fakta. Itu fakta. Mungkin begini. Memang bahwa saya tidak menanyakan apa pengalaman Anda sebagai pelaksana, karena memang Anda nggak punya itu. Oke. Nah, cuman mungkin kita perlu diyakinkan, Anda punya pengalaman lain, karena KPU itu melakukan direction, perintah lakukan ini segala macam, putuskan segala macam. Kemudian ada beban waktu, beban interest, kepentingan. Kemudian mesti buat keputusan dalam waktu singkat. Itu kalau dalam posisi kajian kan kita punya waktu luxury, waktu yang cukup panjang. Sementara ini mainnya hari gitu ya. 7 hari, berapa hari putuskan. Nah, Anda punya kemampuan itu atau tidak, atau Anda punya pengalaman itu atau tidak, atau apapun yang Anda punya bisa meyakinkan kita bahwa dengan kompleksitas yang akan terjadi sebagai anggota KPU, Anda sanggup lakukan itu, gitu ya. Kalau masalah kajian kita punya luxury waktu lah. Gitu. Ya, terima kasih Pak Chandra. Tahun 99 saya jadi wakil sekjen di KIPP Jawa Timur, harus mengorganisir 38 kabupaten kota beserta logistik personel di sana. Tahun 2004 saya menjadi sekjen di KIPP Jawa Timur. Kemudian terakhir saya lebih banyak berkutat di bidang kajian dan tahun 2016 saya menjadi direktur eksekutif di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Semuanya berkaitan dengan eksekusi.
memang lembaga saya terakhir memang kecil karena memang didedikasikan sebagai lembaga kajian pemilu. Tetapi pengalaman saya dengan selama 20 tahun, saya juga punya latar belakang dari organisasi Cipayung, meskipun tidak besar, GMKI, jaringan saya ada, termasuk interaksi saya selama ini, baik dengan personel penyelenggara di tingkat daerah, mau yang KPU, mau yang Bawaslu, juga terjalin. Dan menurut saya, bagian dari direksi itu juga mengenal dan banyak jaringan itu juga menurut saya bisa saya kontribusikan, dan saya meyakini saya bisa menjalankan fungsi yang ditanyakan Pak Chandra. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Gus Rozin, terakhir sebelum Masih ada Bu Prof. Hamdi. Pungki kayaknya. Terima kasih Mas Agus Melas. Luar biasa. Saya tadi sebetulnya mau mempertajam pertanyaannya Prof. Edi, tapi sudah dipertajam Pak Chandra. Tapi saya kira nggak apa-apa, kita tambahin lagi. Saya itu selalu merasa sayang jika ada seseorang yang mempunyai pikiran cemerlang, secara konsep matang begitu, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa karena memang lingkungannya tidak mendukung begitu, sehingga kemudian ya tersisih dalam tanda kutip kan begitu. Dan kalau Pak Agus Melas terpilih, jangan sampai terjadi semacam itu begitu. Tadi sudah terjawab sedikit sebetulnya bahwa sudah mempunyai pengalaman eksekutif begitu, tapi kan di level yang kecil ya, di sebuah organisasi kecil dan di daerah Jawa Timur misalnya. Apa yang direncanakan atau dibayangkan Mas Agus nanti ketika untuk mengeksekusi gagasan-gagasan ini di level nasional seperti di KPU begitu. Ya, terima Pertama kasih. itu ya. Ya, terima kasih Pak Yai. Saya bukan kiai Pak, Oh. itu bahaya itu. Ya, mohon maaf. Izin panggil Belum. Gus Rosin. Gus Rosin, saya merasa kalau panggilnya sekedar Gus Rosin tidak kurang hormat gitu. Ya, mohon maaf. Iya. Ya. Ya, saya kira gini. Pertama tentu beranjak dari gagasan. Jadi apa yang saya coba tawarkan ini, kalau misalnya dari sisi skema kerja segala macam, secara prinsip itu bisa diduplikasi ataupun direplikasi untuk kerja-kerja di divisi atau departemen yang ada di KPU. Dan menurut saya ini sesuatu yang sangat terbuka, dan oleh karena itu ketika posisi gagasan ini bisa diterima, itu pada akhirnya akan memudahkan untuk misalnya orang antar kolega punya persamaan persepsi dan kemudian saling mendukung satu sama lain. Kalau masalah disisihkan segala macam, ya selama ini kalau jadi peneliti ya itu kerja sendiri sebenarnya. Dan itu biasa itu. Dan misalnya kalau sudah posisi pertarungan gagasan, misalnya dalam konteks advokasi undang-undang pemilu, ya itu normal itu. Kadang kita dianggap ya tidak bagian kelompok, itu hal yang ya sudahlah, itu sesuatu yang 20 tahun terakhir kan sesuatu yang sudah dihadapi. Ya tentu kita tidak berharap nanti terjadi dikucilkan segala macam, tapi sepanjang gagasan kita jernih dan itu juga kita terbuka untuk bisa direplikasi, di adjustment sedemikian rupa oleh pihak-pihak lain, kolega, saya kira saya tidak ada kekhawatiran itu, dan mudah-mudahan itu kekhawatiran panjenengan juga tidak terjadi. Tapi jangan sampai senang merasa disisihkan, karena ada orang yang memiliki kesenangan disisihkan. Ya. Secara psikologis, Ya. maaf. Ya. Ya. Atau menyisihkan diri ya. Setuju. Ya, saya menyatakan itu bagian yang pernah sepanjang perjalanan karir saya di pemilu ya itu dihadapi. Dan ternyata interaksi saya dengan teman-teman juga terbangun dengan baik sampai sekarang di situ. Termasuk pilihan saya untuk mengapa mendiskusikan pendidikan pemilih berkelanjutan. Kalau mau egoisme saya akan bicara sistem pemilu. Tetapi bagaimanapun juga hasil dari diskusi dengan teman-teman di kelompok masyarakat sipil, selama ini ada mereka yang tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam konteks penyelenggaraan. Gus, sedikit Gus ya. Ya, Prof. Ya, Pak Chandra. Kita mau lihat seberapa besar determinasi yang Anda punya untuk menggolkan konsep. Jadi kalau masalah mensisihkan, kadang-kadang ya udah, yang penting gue done, selesai, ini konsep gue, dipakai enggak dipakai syukur.
yang kita butuhkan di KPU bukan begitu. Ya, tetapi tingkat determinasi yang Anda punya untuk menggolkan konsep. Ya kira-kira kalau kita punya usulan di KPU, kemudian 6 yang lain nggak setuju, ya sudahlah. Nah, padahal itu sesuatu yang sangat penting gitu loh. Saya orang yang sangat insis dengan konsep dan gagasan saya. Tetapi dalam konteks organisasi, kalau misalnya ada keputusan, ya saya harus jalan. Dan itu yang saya determinasi. Ya, Usaha maksimal. ya. Ya. Ya, saya cerita pengalaman saja. Waktu itu Singkat ya, waktunya sudah mulai tipis. Pak Bahtiar pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 7, Pak Bahtiar tanya ke saya, Mas Agus sebagai tim ahli pemerintah, antara pilihan apakah kita bicara tentang, mohon maaf, saya harus buka, ambang batas pencalonan presiden dengan yang mana yang kita pertukarkan. Bagi saya, ambang batas tetap diambil sebagai pilihan, tetapi coba untuk metode penghitungan saintelaghu diambil. Asumsi saya sederhana. Kalau misalnya ambang batas itu diuji di MK, peluang untuk dikabulkan kan 50-50, peluangnya 50-50. Tetapi begitu metode hitung diterima, kita sudah mengubah problem yang ada di pemilu kita sejak tahun 99 sampai 2014. Dan kita memasuki era baru, salah satunya metode penghitungan perolehan suara kursi partai politik. Mas Yuri, karena saya ikut disebut-sebut ini soal ini. Jadi gini, Mas Agus ini, mohon maaf ini, di Undang-Undang Pemilu 7 2017 itu pertama kalinya undang-undang kita mengubah metode konversi suara, dulu metode Kota Hare menjadi Santilago. Itu gagasan Mas Agus. Perdebatannya keras. Nah ini jagoannya ini. Jadi kalau memperjuangkan gagasan luar biasa. Dari dulu dari pemilu kita pemilu memperdebatkan soal dapil. Tidak pernah masuk dalam undang-undang. Sekarang di undang-undang pemilu itu lampiran dapil provinsi sudah ada. Itu karya beliau juga. Kita harus fair. Dan tidak sebayar 1 sen pun. Iya. Nah, Pak Bahtiar. karena nggak ada duit. Pak Nggak ada Bahtiar. duit. Pak Bahtiar menyampaikan faktanya Artinya saja. saya menyampaikan fakta bahwa orang ini punya kemampuan untuk memperjuangkan gagasan di hadapan organisasi sangat besar karena di forumnya di Senayan. Itu aja sih. Saya Oke, usul baik. kita boleh memberikan fakta tetapi jangan muji-muji peserta. Iya. Lanjut ya. Boleh ya. Silakan. Saya itu kadang-kadang berpikir, kenapa Hukum Pak, ini belum loh nanti setelah. saya masih belum selesai. Ya, Dikit ya, ya. silakan. Pak Chandra kok selalu tahu pikiran saya ya. Itu soal determinasi tadi itu. Kalau dalam bahasa saya itu apa yang akan dilakukan oleh Mas Agus untuk memastikan gagasannya ini diterima dan dilaksanakan. Nah itu. Tapi mungkin belum terjawab ya. Jadi silakan. Ya tentu kan proses-proses yang misalnya banyak akan diskusi-diskusi informal dengan kolega, ya termasuk diskusi yang cukup intensif. Pandangan saya gini, sebelum masuk ke meja perundingan secara formal, ada mekanisme yang kita bisa infiltrasikan gagasan, konsep, dan pemikiran, yang tentu konsep itu juga harus didukung dengan konfirmasi data, semacam premis-premisnya itu harus diuji, semacam itu. Itu saya selama ini jadi metode saya, termasuk saya mempelajari banyak hal ya secara otodidak, dan ya tentu subjektivitas saya merasa pas lah metode itu saya mungkin nyaman gitu ya. Saya di situ. Cukup Pak Ketua, sebetulnya masih ada beberapa tapi waktunya. Pak Rozin ini orang yang sangat toleran sekali. Jadi nanti masih ada peserta lagi. Gus ini bisa 2, Gus Rozin atau Gus Melas. Jadi pertanyaan untuk Pak Agus bisa disampaikan ke peserta yang lain gitu ya. Biar saya klarifikasi Pak. Jadi bukan bermaksud memuji peserta. Tadi kan pertanyaannya kan tadi kebetulan menyebut soal determinasi dan beliau coba menyebut nama saya, maka saya katakan juga apa adanya bahwa orang ini pernah
dalam sebuah tim besar, ya, menggolkan gagasannya. Udah gitu aja. Mau dinilai positif negatif silakan. Itu aja. Iya. Sudah pas itu. Bu Pungki silakan. Makasih Pak Ketua. Saya konkret saja nanti tanyanya ke Pak Agus. Jadi bagaimana nantinya ketika Anda sudah menjadi anggota KPU dapat menyelenggarakan pemilu dengan lebih sederhana? Konsep atau gagasan apa yang akan Anda implementasikan? Ya, saya kira misalnya optimalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi, menurut saya itu bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Ada di kehidupan kita. Lepas kelembagaan itu siap atau tidak. Semua kehidupan kita sudah Internet of Things misalnya. Misalnya begini, saya tahu sekarang ada situasi Sirekap. Misalnya sebagai satu, saya tidak menyatakan itu substitusi ya terhadap proses manual, tetapi seharusnya dipandang sebagai proses yang melengkapi. Bahwa kemudian substitusi itu nanti perubahan undang-undang. Tetapi yang paling penting, kita mampu mengidentifikasi begini, apakah Sirekap itu diterapkan di semua skema pemilihan kita? Kan kita harus pilih. Yang jadi persoalan di kita sebenarnya sih mungkin kebutuhan itu untuk menunjang kinerja itu di pemilu legislatif. Untuk memilih DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota. Karena harus mencatat partai, karena itu menentukan jumlah kursi yang bisa diperoleh, dan mencatat nama calon, karena itu akan menentukan siapa yang akan menduduki kursi dari kursi yang diterima oleh partai politik. Sedangkan pemilu presiden dan pemilu pilkada ya, itu relatif sederhana, karena memilih orang saja. Tetapi dalam pemilu presiden tentu intensitas politiknya yang berbeda. Sehingga hal-hal teknologi informasi semacam ini mungkin nggak terlalu urgent gitu. Tapi kalau untuk pileg saya kira dibutuhkan di situ, Mbak Pungki. Makasih. Makasih. Yang kedua, penelitian-penelitian dari dalam negeri maupun ada penelitian luar negeri yang menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia dibajak elit, demokrasi di Indonesia dikuasai oligarki dan sebagainya. Nantinya sebagai penyelenggara pemilu, apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu mengubah setidaknya situasi seperti itu? Ya, bahwa memang bukan hanya Indonesia, kan sebenarnya demokrasi secara global juga mengalami regresi. Dan biasanya ada semacam fenomena penggelembungan di kekuasaan eksekutif. Ya, kita tidak bisa abaikan, saya juga tidak harus minta maaf menyampaikan ini, tetapi banyak agenda-agenda kenegaraan kita. Misalnya undang-undang misalnya, itu kan pada akhirnya banyak agenda-agenda eksekutif. Bisa dipahami dalam situasi tertentu pandemi. Tetapi saya kira, misalnya ini salah satu contoh yang saya sampaikan, secara prinsip saya punya pandangan bahwa melibatkan banyak pihak dengan peran masing-masing, itu pada akhirnya menjadikan pemilu itu jadi milik bersama. Dan itu juga menambah kepercayaan dan itu integritas juga. Menurut saya itu yang harus saya jaga. Terima kasih Mbak Pungki. Terima kasih. Cukup Pak Ketua. Terima kasih Bu Pungki. Prof. Hamdi, silakan. Ya, 2 menit. Mas Agus, ini 3 lah. Ya, ini enggak ringan-ringan aja nih, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang berat begitu. Ini Mas Agus mungkin udah ngamatin ini pertanyaan standar untuk seluruh peserta. Ya, jadi kita ujian, kalau mau dianggap ujian sportivitas bisa gitu loh. Jadi orang yang sportif itu biasanya kan bisa mengakui ya setelah dia mengamati orang-orang tertentu, ini orang ini bagus, orang ini bisa dinominasikan untuk sebuah posisi tertentu. Dalam konteks ini adalah sekarang pemilihan komisioner KPU pusat. Nah misalnya kalau kita berandai Mas Agus masuk gitu ya 1, berarti kan ada 6 lagi orang yang pantas mungkin ya kita nominasikan untuk menjadi komisioner KPU pusat ini. Jadi kami memberikan privilege ya dan memberikan hak prerogatif untuk menyatakan atau kami minta misalnya serta mengatakan menurut Anda siapa orang yang bisa dinominasikan dengan seluruh pertimbangan yang tentu hak prerogatif yang bersangkutan. Kita nggak minta itu,
Kita minta sebutkan 6 nama gitu. Dari 28 yang ikut kontestasi minus Mas Agus berarti 27 ya. Yang 6 dari 27 dianggap layak gitu. Ya. Enggak apa-apa diberikan statement terbuka. Tadi ada juga memilih tertutup ya. Kalau menurut saya terbuka itu lebih keren, lebih sportif gitu. Silakan Mas Agus. Ya, terima kasih Prof. Hamdi. Seandainya saya bisa milih banyak ya. Ya, secara prinsip saya pasti bisa bekerja sama dengan banyak teman, dan itu teman-teman saya yang 27 lainnya. Saya Betul, kenal, itu maksud kami. rata-rata. Ya. Nggak ikut soalnya. Kalau saya ini yang di pikiran saya dan juga selama ini interaksi, saya akan memilih Mas Hasyim Asy'ari, ya, Bu Dahlia Umar, Dahlia Umar, ya. Dahlia Umar, Mas Yulianto Sudrajat yang dari Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat dari Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, ya. Mbak Endang nanti untuk orientasi tugas KPU, kami satu tim biasanya. Baru 3 ya? Ya. Saya milih Pak Parsadaan Harahap. Parsadaan Harahap, oke. Kemudian Bung Idam Kolik sama Bung Firian. Cewek nggak ada? Cari satu ya, Dahlia ya. Saya seandainya saya milih banyak, saya bisa. Oh iya, satu Iya. lagi saya kasih Sudah. kesempatan. Hah? Satu lagi. Oh, udah. Kata dia minta satu lagi. Boleh, perempuan boleh. Boleh. Hanya bukan saya yang terpilih. Ya. Siapa perempuan satu lagi? Oh, gitu ya. Kalau memang diizinkan saya sebut. Saya izinkan. Ya, saya kira Mbak Betty perlu dipertimbangkan. Betty. Betty yang mana? Betty. Cukup ya? Sudah ya? Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Ya, Mas Agus Melas. ini Sudah cukup. cuma ada satu yang nggak konsisten loh. Nama Anda Agus tapi lahir bulan Mei, saya pikir Agustus ya. Kok di sini datanya 31 Mei 75 ya? Oh, Melas. Oh, bukan. Agustus betul. Melas. Agustus Mei. nih, benar. 25 Agustus, benar, 25 Agustus. Notules segera ditulis Pimpinan. notulen. Pak Ketua, Ya. izin. Ini nggak bertanya ya. Enggak. Coba yang diagram Venn yang tadi saya nggak mau nanya ya. Diagram. Iya ya. Nah, tolong dilihat lagi apakah diagram Venn ini benar apa enggak ya. Maksud dijawab bahwa kalau satu lingkaran berarti Bawaslu, DKPP, CSU itu dalam satu lingkaran yang sama. Warnanya sama. Betul ya, lingkarannya ya. Oh. Nah, artinya mereka satu kelompok. Jadi mungkin perlu ditafsirkan lagi cara membaca diagram Venn atau cara membuat diagram Venn yang benar. Terima kasih. Baik, nanti kita belajar diagram lagi.